selamat sore. Bentar, lepas masker dulu. Susah kan ngomong Celinda kalau pakai masker ya. Hari ini Celinda senang banget. Kita akan ketemu dengan sosok Bapak pimpinan, Bapak Kepala Dinas, namanya Bapak Pugu. Beliau bergerak di bidang yang mungkin buat kalian asing termasuk Celinda. Pertama kali saya ini bingung, dinas apa ya? Bergerak di bidang dinas, penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu. Yuk kita langsung mau ngobrol-ngobrol, cuap-cuap bersama Bapak Pugu. Selamat sore Pak Pugu. Selamat sore, Celinda. Bapak Pugu, perkenalkan nama saya Lina Suciati dan mohon maaf saya tidak menggunakan masker karena memang saya agak susah ngomongnya Pak ya. Pakai masker ngomong gini aja susah bagi pakai masker. Pak Pugu, singkat cerita, kita boleh tahu nggak masa kecil Bapak atau hal apa yang membuat Bapak sampai bisa datang ke kota Samarinda? Kebetulan banget yang Celinda sempat tahu, Bapak Pugu bukan orang asli Samarinda loh guys. Ternyata beliau kalau nggak salah dari Ngawi ya? Ya. Yes. Gimana ya, Pak, kok bisa sampainya ke sini? Jadi perjalanannya panjang ya, dari kecil mungkin sekolah formal, lantas kuliah di Bandung saya. Meskipun dulu sempat kuliah di ITS tapi nggak kelar juga. Pindah ke Bandung, lanjut ke sekolah kedinasan. Nah setelah itu penempatan di Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Bontang. Sudah 17 tahun. Dan terakhir ini 1,5 bulan ini baru bergabung di Pemprov Kaltim sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kalimantan Timur. Luar biasa kan guys. Dan seumur-umur nih Celinda ketemu ini kepala dinas. Perasaan nih paling ganteng, paling muda, paling apa ada aja dan paling low profile. Dan jujur sebelum kesini tuh jantungku ini berdetak, aduh, duk. Maksudnya gini loh, bagaimana seorang Lina Suciati kok bisa dikasih kesempatan untuk talk show, untuk bicara singkat dengan beliau yang luar biasa ini. Ya kita kawan-kawan juga mungkin lihat ya, di sekarang trennya udah di era milenial tentunya yang paling sangat penting di sini adalah era keterbukaan informasi. Ya, yang itu sangat penting sekali sih Pak. Sehingga bagi kami tentunya kami juga harus mengkaji layanan publik yang juga harus bisa masuk di semua kalangan itu. Ya, selanjutnya saya ganti balik bertanya nih Celinda nih, bagaimana sih perjalanannya dari yang dulunya katanya nih sempat di kota Surabaya dan seterusnya sampai bisa ke Samarinda sukses seperti sekarang ini? Sedikit cerita. Teman-teman mungkin tahu dari logat bahasa saya adalah orang Jawa, saya tepatnya adalah orang Surabaya. Dan bermula ya Pak, saya cuma seorang SPG karena faktor biaya. Jadi sama seperti Bapak, saya juga kuliah di Universitas Surabaya dan tidak selesai. Karena orang tua saya pengusaha tambak udang yang gagal total. Bukan gagal lagi ya guys, gatot, gagal total. Udah gagal total, utangnya banyak. Terus lagi dengan badan saya yang mungkin berat badan mungkin sudah 80 kilo, dimana Pak zaman itu sudah banyak kok Pak wanita cantik, model cantik sudah banyak bahkan berhamburan. Mungkin ngelihat saya mungkin orang-orang pasti lihat aja mungkin nggak mau ya Pak, karena matanya sepet alias buruk. Kalau bisa lihat yang indah, yang ganteng, mendingan lihat yang indah, nggak usah lihat yang gendut. Sampai suatu hari nasib membawa saya tuh kerja di SPG Elektronik. Saya memang jago jualan. Ibaratnya TV, kulkas kan gampang ya. Itu benda-benda maksudnya semua orang tuh perlu dan butuh. Biasanya sangat gampang sekali untuk jual barang-barang itu. Sampai suatu hari saya memang bernasib baik saya ketemu dengan perusahaan namanya Kenwood. Kenwood itu dulu brand cukup terkenal Pak, ya. Sampai di Kenwood itu bos saya namanya Bapak Tommy bilang gini, kentang, mana saya kentang karena saya selalu gemuk. Coba adu nasib dong, adu nasib kemana Pak? Saya manggilnya bukan Bapak Koko ya, karena mungkin orang Chinese, tapi mungkin lebih enaknya Bapak. Adu nasib kemana Pak? Itu loh, saya dengar Honda lagi mau launching mobil baru. Terus Pak, pamerannya di Galaxy Mall. Aduh Pak, gitu. Saya nggak pede, coba aja kentang, siapa tahu nasib baik. Ajukan lamaran di Honda ada di Jalan Tunjungan. Itu adalah pusat Honda memang khusus di Surabaya. Dengan niat berat hati juga ya, saya ke sana. Sampai di depan situ saya bertemu dengan puluhan wanita cantik, model semuanya udah bawa CV. Karena kita harus bawa CV ya, bawa lamaran kerja. Itu untuk kita ajukan ke perusahaan supaya kita nanti dipilih atau enggak. Begitu masuk aja Pak, saya udah berpikir, nggak mungkin ya, saya masih bisa ngaca. Terus model itu bilang ini, ngapain kamu di sini? Saya mau coba ngajuin diri di SPG, nggak ngaca ya. Sebenarnya saya masih punya kaca sih, tapi saya udah terlanjur sampai di sini. Saya ikutan anti dan saya ikutan aja prosedur yang diminta sama Honda. Singkat kata, giliran saya Pak. Saya masuk itu, mungkin bapaknya langsung lihat saya gini, mau ngapain? Mungkin mau daftar jadi security atau mbak cuci-cuci atau ngelap-ngelap atau gimana.
Mau ngapain? Enggak Pak, saya mau ngelamar jadi SPG. Waduh, hebat, percaya diri sekali Anda ya. Sebenarnya saya nggak percaya diri Pak, tapi saya kesini dengan niat baik. Saya siapa tahu nasib saya baik. Terus dia udah melihat saya udah mungkin mau langsung aja. Udah bawa CV, bawa. Lihat nggak ini CV-nya? Saya lihat segini loh, banyak Pak memang Pak. Segini. Kamu nomor berapa ini? Bisa lihat kan? Bisa Pak, saya bilang gitu. Tapi ngomong-ngomong belum pernah loh ada SPG segendut kamu ini berani masuk ke Honda. Cuma kamu atas dasar apa? Kamu berani datang ke sini? Saya ngomong, saya ke sini tuh atas referensi bos saya. Namanya Pak Tommy. Saya kerja di perusahaan Kenwood. Sebentar dia bilang itu teman baik saya sekali. Nah, beliau langsung telepon bos saya dengan pakai bahasa Jawa. Lu nggak salah kirim gedut ini ke sini. Maksud lu apa? Ini gua cari SPG yang cantik. Ini Honda bro, dia ngomong kayak gitu. Mungkin bos saya nggak tahu ngomong apa bla 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 bla. Oke ditutup sama dia. Dia ngomong gini. Dia ngajuin pertanyaan udah pernah kerja di mana apa-apa, saya singkat cerita. Taruh aja CV-nya di sini. Kalau nanti memang kita terima bisa nggak SMS. Itu berarti Anda diterima dan kita langsung mengadakan training dan kita akan pameran minggu depan di Galaxy Mall. Saya juga bilang, Pak, saya ucapin banyak terima kasih saya pada kesempatan untuk bisa bertemu Bapak, saya bisa masuk di showroom Honda ini dan niat baik saya semoga Honda sukses selalu. Ya, saya pamit pulang, saya nggak berharap sih Pak Pugu. Saya ya ibarat kata walaupun saya rumahnya jelek, saya masih punya kaca ya dengan muka seperti ini, postur tubuh nggak bagus ibarat kata. Pengalaman kerja saya juga nggak banyak, tapi semangat tetap ada ya. Semangat ada Pak, karena saya nggak dididik jadi ngemis. Walaupun muka saya jelek, badan saya nggak bagus, saya nggak pinter. Orang tua saya bilang satu, punya harga diri. Itu penting menurut saya loh Pak. Kalau wajah cantik banyak Pak, orang pinter banyak, tapi orang yang punya harga diri itu sangat unlimited. 2 hari Pak, jam makan siang saya masih ingat jam 1 siang. Ting-tong, handphone saya masih handphone yang masih lama. Tolong diharapkan kehadirannya hari sini jam sekian kita ketemu di Jalan Basuki Rahmat, Jalan Basuki Rahmat. Saya ngerasa, wah beneran tak? Bos saya betul-betul ada Pak Tommy. Pak, saya beneran keterima ini Pak. Lu nggak percaya sama aku, Tang, lu pasti masuk. Pak, tapi ini beneran tak Pak? Beneran coba lah coba. Beneran Pak. Tuh Pak, saya beneran saya nggak bakal lupa sama Bapak gini-gini. Dia bilang pesan sama saya, kalau kamu udah masuk di Honda, kamu ingat omongan saya, suatu hari kamu kerja di perusahaan manapun mereka akan welcome sama kamu, pasti itu. Kamu nggak cuma kerja di Kenwood terus, kamu pasti akan ketemu perusahaan besar, kamu akan ketemu Citlalen, kamu ketemu Taman Dewi dan ketemu semuanya. Beneran Pak. Ya, akhirnya saya datang kan, ketemu cewek-cewek cantik. Yang dibeli 7 orang, yang paling jelek saya, yang paling gendut saya, yang paling mungkin nggak dilihat orang saya. Dan karena memang seragam yang dimiliki perusahaannya nggak cukup, saya harus ke penjahit untuk tambah kain kanan dan kiri ya Pak Buku. Pameran mulai hari Senin dan kita selesai hari Minggu, cuma 1 minggu Pak. Dan saya harus turun hari Rabu karena badan saya nggak memungkinkan. Dan peraturan yang Bapak tahu itu luar biasa. Orang Jepang saya akuin totalitas, nggak ada apa-apanya. Bukan saya membandingkan dengan orang Indonesia, tidak. Orang Indonesia luar biasa karena saya juga orang Indonesia, tapi saya banyak belajar. Bapak Pugu tahu kan mall buka jam 10. 9.30 saya sudah ada di tempat dengan dandanan sudah siap dengan pakai high heel dan nggak ada lagi saya izin sarapan, nggak ada. Dan kita tidak boleh duduk sama sekali kecuali makan 15 sampai 20 menit. Hanya itu Pak. Dan badan kita dari sisi manapun tidak menempel pada bagian mobil. Apapun mau sendenan, apapun tidak boleh sama sekali mobil itu disentuh oleh salah satu. Mau rambut kita semuanya nggak boleh. Jadi Bapak lihat betapa kerja di situ mungkin uangnya besar tapi tanggung jawab dan pembelajarannya besar. Jadi dari situ karir saya mulai Pak. Saya alhamdulillah selesai hari Minggu itu Pak. Bapak manajernya bilang ini, kita ketemu ya di next. Maksudnya Pak, kita ketemu. Next mungkin bulan depan kita akan launching lagi karena dia memang waktu itu gencar-gencarnya promo Honda. Karena Honda kan memang CR-V, Odyssey, waduh banyak sekali. Bulan depan saya dipanggil lagi. Kita ketemu lagi bulan depan. Ya, itu awalnya. Jadi saya gila berarti mungkin kinerja saya bagus jadi saya dipakai kembali. Yaitu sedikit cerita dari dimana saya diremehkan orang, saya dianggap nggak ada, saya dianggap nggak mungkin, saya dianggap nggak bisa. Tapi saya percaya dengan niat baik itu nggak ada semua yang nggak bisa. Berarti salah satu nilainya adalah kerja keras tadi ya, semangat. Iya Pak, semangat Pak, semangat nggak mau hidup susah. Tadi kan udah mengupas tuntas sedikit tentang seorang Cinda Suciati kan. Sekarang Cinda ini kepingin tahu tentang sosok Bapak Pugu. Yuk
Kita dengerin yuk siapa sih Bapak Pugu, bagaimana perjalanan karirnya, bagaimana beliau menghadapi kehidupan yang sangat amat tidak mudah ini. Dan satu poin ya, yang Cendra selalu dengan Pak Pugu, masih muda guys. Wow, jadi bermimpilah, semangat terus, dan jadikan inspirasi yang baik untuk kita semua. Ya Pak. Iya. Mengawali ya dari masa kecil saya di satu kota kecil ya di Jawa Timur, di Ngawi tepatnya ya. Sana sampai dengan SD dan seterusnya SMA. Lantas kemudian saya mencoba kuliah di ITS awalnya. Jadi karena dulu sering senior-senior di sekolah itu biasanya yang lulusan sekolah kedinasan itu sering datang, sehingga kita termotivasi ya melihat mereka pakai baju dinas yang dari TNI, Polri, yang dari sipil juga ada. Akhirnya kita termotivasi untuk latihan. Nah, tapi dalam perjalanan dua seleksi yang saya ikuti, jadi UMPTN yang pada masa itu ikut di ITS lolos, dan juga di seleksi di STBDN Jatinangor. Nah, dalam perjalanan di ITS ini juga kita juga kebetulan saya 4 bersaudara ya, masa itu juga saudara saya masih kuliah semua, jadi orang tua saya juga keterbatasan biaya, sehingga dalam perjalanan ternyata seleksi di Jatinangor itu saya lolos, sehingga tidak bisa balik lagi ke ITS dalam perjalanan. Dan mungkin itulah jalan saya mulailah sekolah di sana sampai 4 tahun. Setelah itu penempatan sempat di Jawa Timur 2 tahun, lantas kemudian mutasi tugas di Kalimantan Timur. Di Kota Puntang saya memulai di tahun 2003, 17 tahun yang lalu, mengawali dari start. Jadi saya dari bawah. Semua dari bawah ya Pak ya? Dari bawah, nggak ada yang instan. Semuanya dari bawah. Semua dari bawah. Saya dulu ngantar surat, saya mengucap surat, terus memulai setelah itu promosi pertama saya sebagai sekretaris lurah pada masa itu ya, sekretaris lurah, lantas sekretaris camat, geser di sekretariat daerah, lantas kemudian di dinas, beberapa dinas sempat diputar, dan sempat 2 jabatan di eselon 3 di kepala bidang, dan terakhir 2,5 tahun yang lalu saya di usia 38 sudah kepala dinas penanaman modal dan PTSP Kota Puntang. Itu memulainya dari situ saya, dan bagi kawan-kawan kami yang di Puntang juga orang bilang ngapain bergeser lagi mencoba di provinsi, sedangkan itu sudah zona nyaman ini. Berarti Bapak nih sekarang mencoba keluar dari zona nyaman. Gitu. Jadi orang bilang udah nyaman ngapain ini, tapi saya bawa satu nilai value yang lebih, bahwa kita akan ketika lebih baik bermanfaat untuk orang banyak, maka itu hal yang positif, nilai yang harus kita ambil. Ini maka di situ yang kita coba bahwa mengikuti seleksi di provinsi dan beberapa tahap yang berjalan. Dan alhamdulillah saya 2 kali ikut seleksi, 2 kali juga dilantik. Jadi ini yang kedua kalinya ya. Luar biasa Pak. Mungkin sebetulnya bukan dari sisi hanya sekedar kompetensi ya, tapi menurut saya juga satu sisi keberuntungan kali ya. Mungkin banyak doanya juga kali ya orang tua ya. Nah, ini doa orang tua juga ini penting nih. Untuk anak-anak, mungkin bagi kita yang udah berkeluarga ya, mungkin ada juga minta doa orang tua, itu penting sekali. Nah, sekarang tahapnya di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kalimantan Timur. Tentu 2 target utama yang bagi kami penting di sini kita capai. Yang pertama, peningkatan kuota layanan publik. Sekarang zamannya udah zaman milenial nih, zamannya udah pakai teknologi informasi ya. Kita akan mencoba membuat lompatan bahwa layanan publik kita sebentar lagi era digitalisasi layanan juga udah kita jalankan. Yang kedua juga kita sangat berharap nih investasi Kaltim semakin menggeliat lagi ke depan, meskipun di era pandemi ini juga tentu berdampak, tapi setidaknya kita selalu berupaya untuk lebih baik lagi. Terus kan? Jadi memang besar harapan saya juga ya, besar harapan Celinda juga buat semua investor-investor, jangan takut, jangan ragu untuk investasi di Kalimantan Timur, bagi khususnya Samarinda dalam bidang perkebunan, mau perikanan, pertambangan, tempat wisata, restoran, dan masih banyak lagi. Silakan jangan sungkan-sungkan untuk langsung datang ke Dinas Permodalan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Mereka semua sangat humble dan berharap masyarakat bisa dekat dengan mereka semua, sama Pak Pugu, sama staf-stafnya sangat loyal sama kita semua. Dan mereka juga akan membantu perizinan itu untuk cepat, mudah ya Pak, dan memberikan kepastian. Jadi kita nggak usah ragu lagi untuk investasinya ke Dinas Permodalan, karena terjamin, apalagi udah ada Pak Pugu di sini, ada staf-stafnya yang akan membantu kita semua. Jadi come on, let's go, investor jangan takut untuk berinvestasi di Samarinda.
sekarang pasti kalian kepingin tahu ataupun kepingin mungkin mendapatkan sesuatu dari Bapak Pugu. Cinta punya pertanyaan, kan ini masih pandemik, bagaimana UKM itu bisa bertahan bahkan berkembang kalau nggak ada investor yang masuk. Jadi apa sih kebijakan dari Dinas Penanaman Modal ini? Iya, sekarang sedang kita buat program ya dari matchmaking ya antara investor dengan UKM. Jadi filosofinya sederhana. Kalau kita hanya berpikir pada pertumbuhan ekonomi, maka mungkin sektor ekonomi saja yang akan meningkat. Tetapi pemerataannya juga penting agar minimal masyarakat kita semuanya memiliki pendapatan minimal yang naik. Nah, untuk itu tentu sekarang sedang berjalan ya, kebijakan juga dari pusat ini ya, dari BKPM juga jalan. Sekarang sudah seminggu yang lalu sudah dijalankan kerjasama antara investor agreement dengan UKM. Yang bisa suplai dalam mungkin logistik bisa jalan, mungkin yang disuplai di sektor lain juga bisa jalan. Nah, ini juga harapan kita, program ini akan coba kita kemas dengan baik ya, dengan antara PTSP Kabupaten Kota dengan pelaku usaha atau investor di Kabupaten Kota. Yang kedua juga di level provinsi seperti itu. Harapan kita tentu ini support ya dengan visi Kalimantan Timur ya. Kalimantan berdaulat, kita tentukan langkah kita. Yang namanya berdaulat kita harus performnya bagus, sehingga perform itu juga goalnya adalah kesejahteraan masyarakat, dan yang sejahtera bukan hanya yang memang punya akses ke investor, tetapi seluruhnya. Jadi UKM kita juga bisa tetap bisa hidup di tengah pandemi. Tentunya beberapa strategi pendekatan mulai dari teknologi informasi, yang kedua juga agreement yang harus kita kawal dengan baik, yang ketiga juga dari faktor pengawalan sendiri dari pengendalian investasi, sehingga di situ akan kita monitor. Bagi perusahaan-perusahaan yang belum bekerja sama, ayo kita dorong. Ya, bagaimana menghidupkan kawan-kawan kita nih. Ya, itu yang ke depan tentu dengan semangat itu harapan kami di Kabupaten Kota, di Kalimantan Timur, mungkin di Indonesia ya, agar bisa sinergi, sama-sama saling bisa mendukung dan saling melengkapi. Bagus sekali mungkin sih, seperti itu. Jadi kalian mungkin selama ini kalian cukup tahu mas, pasti banyak sekali UKM berpotensi menghasilkan hasil karya yang baik untuk kota ini, tapi mereka kadang bingung, mungkin karena faktor dana ya Pak, maaf. Betul. Karena mungkin kita nggak bisa bohong ya guys, zaman sekarang ini kita kembali ke ujung-ujungnya duit, UUD, ujung-ujungnya duit ya. Mau apapun usaha kita ya, Pak Pugu pasti ujung-ujungnya duit. Jadi dengan kehadiran Bapak, saya juga mungkin mewakili mereka semua. Mereka juga, betul kata Bapak, melengkapi, menyeimbangkan semuanya. Jadi guys, jadi jangan ragu untuk langsung bergabung dengan dinasnya Pak Pugu. Iya, mungkin saya juga banyak bertanya nih. Boleh. Sejauh ini kan kita lihat sangat sukses ya dengan jalur sekarang ini ya kan gitu ya. Belum, jujurnya belum. Kira-kira mungkin juga punya kiat-kiat bocoran ya apa, Pak? Bocoran gitu, ya, kan? bocoran. Ya, benar-benar. Silakan. Jadi gini, Celinda ini tipikal wanita yang memang giat kerja karena saya sempat ngomong tadi, saya nggak mau hidup susah, udah lama hidup susah. Kedua, kita nggak bisa bohong ya guys, faktor Instagram ataupun media sosial, dari Instagram, Pak, Facebook maupun TikTok, bisa ngomong sambil gini ataupun sambil joget, semuanya itu menghasilkan uang dan menghasilkan income buat kita, Pak. Itu tanpa kita sadari jauh lebih berpotensi daripada pasang iklan, maksudnya pasang baliho. Bukan pasang baliho tidak memberikan manfaat, bukan ya Pak. Untuk sekarang tuh begitu cepatnya lewat media sosial. Media sosial pun bisa Bapak pilih. Bapak suka joget, Bapak masuk ke TikTok. Bapak suka lagi yang lebih global, Bapak masuk ke Facebook. Terus lebih lagi, lebih hits, lebih terkini, lebih kan, Bapak masuk ke Instagram. Jadi cukup Bapak tahu, Celinda juga pengguna Instagram, kalian tahu. Tapi di Instagram saya Pak, saya tidak pernah share saya ini siapa sih, kerjaan saya ini apa. Jadi selama ini Celinda ini bisa makan, bisa semuanya tuh lewat Instastory Pak. Jadi setiap hari saya itu tuh dari Instastory, saya bisa makan, saya bisa mewujudkan impian-impian baik. Dan satu lagi seperti kata Bapak Pugu yang tadi, beliau kesini mau memberikan manfaat lebih banyak untuk orang banyak, itu lewat Instastory saya. Pak, kalau Bapak ganteng doang, kalau saya cantik doang, tapi kita tidak menghasilkan, kita tidak bermanfaat Bapak untuk orang banyak. Itu versinya saya ya, bermanfaat untuk orang banyak ketika kita bisa menghasilkan sesuatu dari hasil karya kita Pak. Itu prinsipnya saya, dan mungkin juga bisa diterima dengan banyak orang. Jadi gini, Linda cari makan dari Instastory, di mana saya tidak pernah capek, saya tidak pernah lelah untuk Instastory Pak. Saya nggak pernah malu, walaupun anak-anak saya awalnya malu Pak, punya mama seperti saya. Ini jujur,
Malunya kenapa? Kenapa mama saya tidak sama seperti mama-mama lainnya, nggak usah instastory? Kenapa mama saya lebay? Kenapa mama saya ini alay? Kenapa mama saya harus joget-joget? Kenapa mama saya hey guys, kenapa mama saya tidak sama seperti mama-mama yang lain? Saya sempat juga, jujur, saya blokir anak saya. Ini fair, nyata. Karena anak saya malu katanya punya mama seperti saya, yang cuma pedagang kecil-kecilannya, penjual sego, penjual nasi, penjual tahu, penjual baju, penjual ini. Bukan malu ya, karena mereka mungkin melihat kiblat ibu-ibu teman mereka, orang kaya Pak. Ibu rumah tangga yang suaminya udah sukses, nggak usah kerja lagi, tinggal jemput anak, tinggal masakin anak, semua fasilitas sudah dikasih. Beda Pak sama kehidupannya Tuhan kasih ke saya, itu loh Pak. Jadi saya kepingin juga membuka pemikiran anak saya, dimana sekarang anak saya sudah bisa menerima kenapa ya mamanya seperti ini. Jadi saya cuma makan Pak dari Instastory. Jadi Pak Bubu, kita nggak boleh capek untuk iklan Pak, kita nggak boleh capek untuk promosi, kita harus semangat. Pak, saya ini bukan dukun pesugihan. Bapak ngerti kan, kalau Bapak pakai saya atau jasa saya, saya langsung soge, saya langsung kaya, dagangan saya langsung laris. Saya jawab, saya bukan jadi dukun. Nanti kalau saya jadi dukun, saya nggak usah kerja lagi, udah soge, udah saya raya, saya ngomong kayak gitu, ya kan Pak. Jadi kuncinya menjadi diri sendiri. Satu, jadi diri sendiri Pak. Dua, jangan pernah malu kita jualan apapun Pak selama halal. Selama halal, Tuhan itu nggak akan Pak nutup pintu rezeki kita. Pak, saya nggak muslim, tapi saya percaya dengan perkataan kun fayakun. Ketika Allah menghendaki itu terjadi, tidak ada satu orang manusia yang bisa menghalangi apapun dunia kita. Selama baik, insya Allah itu pasti kembali baik. Itu nggak akan ketukar Pak. Saya udah kenyang Pak. Jangan ke orang tuh sebelah mata. Celinda, jualan sebuah. Celinda, jualan barang receh. Celinda nih, saya udah kenyang Pak. Saya nggak pernah marah sama kota ini. Saya nggak pernah merasakan sakit hati. Malah saya berterima kasih sama kota ini. Saya bisa menunjukkan banyak impian saya yang selama ini saya nggak punya. Luar biasa. Orang lain bisa Pak, saya juga harus bisa Pak. Iya. Jadi semangat juga ya, spiritnya ada. Mungkin Bapak lihat, Celinda jual nasi satu hari bisa laku berapa bungkus? Saya bilang laku 500 bungkus, oke Pak? Tapi ketika saya lihat instastory orang lain lagi, gila, dia bisa jual nasi 2000. Hati kecil saya bilang apa Pak? Insya Allah Tuhan suatu hari nanti nasi sego kucing saya bisa seperti dia. Bukannya saya menjelek-jelekan, nasinya itu enggak enak, enakan nasi saya, nasinya itu enggak bersih. Kita nggak bisa mengopek kehidupan kita dengan orang lain. Tapi kita yang ada, kita belajar. Dia bisa, aku harus bisa. Hari ini dia, besok giliran aku dong. Itu yang selalu saya bilang ke diri saya. Kiat-kiat untuk UKM kita juga. UKM harus, dan UKM harus bisa berkata hal yang baik. Maksudnya alam semesta. Alam semesta itu Pak Bubu punya magnet untuk mewujudkan setiap ucapan yang baik, menjadikannya kenyataan yang baik. Kalau Bapak ngomongnya nggak baik, itu tipunya nggak baik Bapak. Saya percaya itu Pak. Tapi kalau Bapak bilang UKM-nya pasti laku, UKM-nya pasti maju, semua yang saya hasilkan dari hasil tangan saya, kerja saya menghasilkan akan pundi-pundi rupiah dan berkabar, itu pasti jadi Pak. Cuma waktunya pasti kapan ya Celinda? Biarkanlah alam yang menjawab, karena alam semesta ini wow, magnetnya luar biasa dan sangat kaya raya Pak Bubu. Baik, mantap. Ya, saya juga titip nih ya di momen ini bagi para pelaku investasi ya, investor, PMA maupun PMDN mungkin yang sempat melihat ya, ataupun juga dengan pelaku-pelaku UKM kita khususnya di Kalimantan Timur, kita semua tetap semangat. Jadi di pandemi memang sekarang semoga di tahun ini ya bisa lebih baik lagi, ditangani dengan baik dan ekonomi kita bisa bangkit kembali. Tetap semangat, dan kami dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kalimantan Timur siap mensupport pelaku-pelaku usaha kita yang juga investor maupun juga dari UKM agar bisa sama-sama jalan beriringan, saling membantu. Tentunya capaian kita adalah mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang sejahtera di bawah visi Kalimantan Timur berdaulat. Luar biasa kan guys. Jadi jangan ragu lagi, jangan menyerah, selalu semangat. Karena tadi bisa lihat sendiri kan bagaimana profil seorang Bapak Bubu dari nol juga loh guys. Celinda pun juga dari nol, karena kita berdua bukan dilahirkan dari langsung punya, tapi dengan semangat, gak pantang menyerah. Apalagi sekarang udah ada Dinas Penanaman Modal, pelayanan terpadu satu pintu, itu jauh lebih memudahkan kita semua, termasuk Celinda. Saya juga kepingin lebih maju lagi, lebih sukses lagi di tahun 2021. Amin. Bersama dengan kalian semua dan bersama dengan Pak Bubu dan Dinas Penanaman Modal, pelayanan terpadu satu pintu dan Kaltim berdaulat. Terima kasih. Terima kasih.